Kemudian jalan menuju kepada Allah, apakah kita bisa jalan sendiri? Tidak bisa, harus ada pembimbing. Pembimbing itu namanya mursyid. Pembimbing jalan menuju kepada Allah namanya mursyid. Thariqahnya adalah metode. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidak diperintahkan siapa? Kita semuanya. Illa liya'budullaha, melainkan untuk menyembah Allah. Mukhlishina, dengan ikhlas mengikuti agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita ini adalah ibadah. Firman yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah atau mengabdi, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bagaimana kita ketahui sejak awal penciptaan manusia, yakni Nabiullah Adam alaihi salam, yang oleh Allah Subhanahu wa taala diizinkan tinggal di surga. Tinggal di surga. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Hai Adam dan istrimu, yakni Hawa, tinggallah kalian berdua di dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan makan apa saja yang kamu mau di dalam surga. Namun satu, wala taqraba hadhihi zajarah, jangan kau dekati ini pohon. Mendekati saja jangan, apalagi memakannya. Yang lain semua diperintahkan oleh Allah, dibebaskan oleh Allah, dihalalkan oleh Allah. Satu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dilanggar. Kenapa? Fa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fih. Setan atau iblis di situ menggelincirkan atau menjerumuskan, menggoda kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Supaya apa? Supaya melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Nabi Adam dan Hawa diturunkan dari surga, diturunkan ke muka bumi, tinggal di muka bumi ini, kemudian beranak pinak, dan lahirlah kita dengan bentuk yang bermacam-macam ini, manusia. Tujuannya apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja sebenarnya diciptakannya. Jadi sejak awal penciptaan manusia memang namanya datuknya setan, yaitu iblis, sudah menggoda kepada Nabi Adam. Berikutnya apa? Cucunya iblis yang goda kita, yakni setan. Setiap ibadah kita selalu diganggu oleh setan. Setiap ibadah kita selalu digoda oleh setan. Itu setan. Inna syaitana lakum adu mubin. Setan ini adalah musuh yang indah bagimu, kata Allah. Musuh kita setan. Maka jangan bersahabat dengan setan yang selalu mengganggu perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala banyak cara. Dengan banyak salat sunnah, banyak membaca Al-Qur'an, banyak berzikir, banyak salawat, banyak sedekah, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, semua apa yang disebutkan di atas itu adalah cara atau jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada jalur yang khusus dilalui, dan ini bukan jalur satu-satunya dilalui untuk mendekatkan diri kepada Allah, selamat dari godaan syaitan. Apa itu namanya? Thariqah. Thariqah itu jalan atau metode, cara, jalan, metode. Insya Allah nanti kita habis ngaji ini kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari YouTube Pustaka Tanah Khol, ya. Kita akan jawab hari ini. Ada banyak sekali pertanyaan. Jalan menuju kepada Allah. Kemudian jalan menuju kepada Allah, apakah kita bisa jalan sendiri? Tidak bisa, harus ada pembimbing. Pembimbing itu namanya mursyid. Pembimbing jalan menuju kepada Allah namanya mursyid.
Thariqahnya adalah metode. Ada ayatnya, wa allawistaqamu ala thariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Jika kalian semua istiqamah dalam satu thariqah, maka kalian akan menemukan satu kesejukan atau air kesejukan, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Metode, yang namanya metode itu ya macam-macam. Oleh karenanya di dalam dunia Islam ini, thariqah itu mengambil dari 3 hadis itu. Dari satu hadis yang mengatakan Islam, iman, dan ihsan. Dan thariqah itu awalnya adalah dari ihsan. Ihsan itu menurut Nabi anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seolah kau lihat Allah. Kalau engkau enggak lihat Allah, Allah yang melihatmu. Muraqabah. Kemudian bagaimana caranya supaya kita merasakan melihat Allah atau merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala? Dicari berbagai macam hadis dan dengan cara-cara tertentu dihimpun oleh para ulama, disebutlah itu adalah thariqah. Maka thariqah itu ada namanya thariqah Naqsyabandiyah, ada Qadiriyah, ada Sattariyah, ada Alawiyah. Thariqah itu semua benar, dan jangan pernah kita menyalahkan satu thariqah di antara thariqah-thariqah tersebut. Barang siapa meremehkan dan merendahkan thariqah lain, berarti sama dengan dia menyerahkan thariqahnya untuk dicela dan dihina oleh orang lain. Semua thariqah tujuannya satu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali thariqah syaitoniyah. Ya. Di thariqah ini tujuannya kepada Allah. Gambarannya ini seperti orang yang berjalan mau menuju ke Banjarmasin. Ada yang naik Yamaha, Honda. Yamaha, Honda itu mereknya lain-lain. Ya. Malah macam-macam mereknya ini. Ya. Ada dulu kendaraan yang lama, cewek namanya Poswaningsih, Poswan ya. Sekarang sudah jarang. Sekarang yang ada Scoopy, ada macam-macam namanya, repot nyebutin itu ya, karena nggak punya. Ya. Itu kendaraan, tujuannya apa? Untuk menghantarkan ke tujuan. Tujuannya kemana? Ke Banjarmasin tadi. Semua thariqah itu menghantarkan seorang pengamal thariqah menuju ke tujuan. Tujuannya siapa? Allah. Yang dicari apa? Mardhatillah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita belum pernah berjalan ke Banjarmasin, belum pernah tahu jalan ke sana, kira-kira perlu petunjuk apa tidak? Perlu petunjuk. Cukupkah dengan rambu-rambu? Sekarang ada Google Map ya, pakai map itu aja, itu kadang-kadang map itu udah kelewatan ternyata lebihan, kan gitu ya. Sering juga itu, percaya dengan teknologi kita ya. Harus ada yang menunjukkan. Yang menunjukkan tentunya orang yang pernah ke Banjarmasin. Jalan paling enak ke Banjarmasin itu lewat mana, paling aman kemana, dan lain sebagainya. Ya, yang menunjukkan jalan itu namanya mursyid. Namanya mursyid. Dalam Al-Quran disebutkan mayyahdillahu fahuwal muhtad wa mayyudlilillah walan tajida lahu waliyan mursyida. Itu namanya mursyid. Untuk apa? Supaya wusul. Wusul itu apa? Sampai kepada tujuan, itu namanya wusul. Tujuannya kepada Allah, meraih ridho Allah. Maka dibikinlah satu thariqah. Ingat, ada 2 amal yang syaitan sangat-sangat membenci ini. Apa itu? Salat dan zikir. Orang kalau sudah salat ini, setan jalan godanya daerah kiri, kanan, muka, belakang, atas, bawah, sehingga hilang khusyuknya. Zikir ini kalau sudah zikir, orang ini udah gelisahnya luar biasa ini. Oh, lama banget ya, itu. Jadi salat dan zikir ini paling tidak dicintai. Makanya dalam satu riwayat kan, ketika kita ada di majelis gini, setan ini nunggu di luar sana, nggak ikut masuk masjid, di luar sana ngomong sama dunia. Setannya ngomong sama dunia, dunia, biarkan saja mereka sekarang ada di majelis ini, biar saja mereka ingat Allah, nggak apa-apa, biar hatinya fokus kepada Allah, nggak apa-apa. Tapi begitu nanti keluar, pegang itu lehernya, kau ajak mikir tentang Allah Ta'ala. Makanya di dalam masjid nggak ingat apa-apa, begitu di luar sudah ingat utang, ingat macam-macam. Ini godaan mereka, goda kepada kita, digoda. Nah,
Terus bagaimana melepaskan diri godaan ini? Tanya sama ahlinya. Maksudnya apa? Supaya tidak kecelakaan di jalan, supaya aman jalannya. Ini harus tanya ahlinya. Ya, ahlinya adalah mursyid, ya, mursyid. Nah, pernah ada satu cerita riwayat dari Imam Hanafi rahimahullah. Beliau didatangi oleh seorang yang sedang kehilangan barangnya. Ini barangnya hilang. Nanya kepada Imam Hanafi. Kata Imam Hanafi, kamu sholat saja. Sholat. Berapa kali? Pokoknya sholat aja terus. Begitu sholat, disuruh sholat banyak. Di tengah sholat itu, tiba-tiba ingat barangnya hilang. Di mana? Begitu dia ingat barangnya hilang, apa kata Imam Hanafi? Teruskan sholat, jangan kau ingat barangmu itu. Sholat terus, sholat terus, sholat terus. Sehingga setan kalah. Nah, itu gunanya mursyid atau guru. Kau ini digoda oleh setan gitu loh. Kita kan sering terjebak kayak gitu. Ke pasar uangnya udah cukup, namun akhirnya nggak cukup juga, karena dibeli yang lain-lain, yang tidak direncanakan yang dibeli. Belinya ke pasar mau beli ikan asin sama sayur aja, ternyata ada yang lain dibeli yang lain, justru ikan asin nggak terbeli. Nah, ini orang jalan menuju kepada Allah, kemudian melihat sesuatu atau merasakan sesuatu, belok hatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk meluruskan supaya si murid ini tidak belok ketika dia menemukan sesuatu, perlu mursyid. Itu menunjukkan, itu setan, jangan kau ikuti, jangan kau ikuti. Jalan terus, jalan terus. Nah, itu perlunya seorang mursyid yang untuk membawa kita untuk mengingat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kriteria seorang mursyid itu gimana sekarang? Ini kriteria seorang mursyid ya. Kriteria seorang mursyid. Pertama, seorang mursyid itu harus alim, dia harus punya ilmu. Jadi ada seorang mursyid tapi fikih saja dia tidak kenal, nggak sah itu. Udah mursyid kok nggak ngerti fikih, katanya sudah sampai kepada Allah, nggak sholat lagi, wah luput itu, ya luput. Tidak sah ya, tidak sah. Fikihnya, tauhidnya, tasawufnya dikuasai. Ini syarat. Termasuk baca Al-Quran. Masa ada mursyid tidak bisa baca Quran? Ya. Saya kan kadang-kadang bergurau sama ustadz-ustadz itu. Saya ke tempat Buya Mustari bawa kitab. Buya kalau udah baca kitab masih. Berguraunya bi, ternyata Buya Mustari itu pinter baca kitab. Ya masa ada seorang mursyid bahlul yang enggak ada. Ada seorang mursyid syaratnya satu itu. Kedua, mengerti tentang hati. Mengerti tentang hati, penyakitnya hati, nafsu dan obatnya. Ya, itu dua. Ini syarat. Ya. Ketiga, kasih sayang. Kasih sayang dan memberi nasihat agar hati bersih. Beri nasihatnya itu tentang hati. Keempat, menyimpan rahasia. Rahasia itu apa? Loh, banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahasia. Sampai Sayyidina Ali karramallahu wajhah beliau mengatakan, kalau apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepadaku, aku sampaikan kepada kalian, mungkin kalian akan bunuh aku. Karena apa? Itu ilmu batin. Ilmu batin sirrun min asrarillahi ta'ala. Ilmu batin itu rahasia dari rahasia Allah Ta'ala yang nggak boleh dibongkar, yang nggak boleh dibongkar, jangan dibongkar. Bukan merahasiakan, murid nggak perlu tahu. Nanti apabila murid itu sudah sampai kepada tingkatan seperti gurunya, ya akan tahu sendiri gitu loh, akan tahu sendiri. Bukan berarti menyimpan ilmu. Kalau menyimpan ilmu itu lain lagi. Ilmu yang harus disampaikan nggak disampaikan. Katimul ilmi yal'anu kulli syai'. Jadi orang yang menyembunyikan ilmu itu maka akan dikutuk oleh segala sesuatu. Nah, bukan itu ya. Jadi ada ilmu batin itu yang nggak harus disampaikan, harus dirahasiakan. Ya. Misal ada seorang guru diberi oleh Allah kasyafah hatinya, melihat ada orang datang ke rumahnya
orang itu begini, terus diceritakan, ceplas-ceplos. Oh, nggak boleh. Orang kayak itu diancam oleh Allah, nggak panjang umur gitu. Ustaz Ihram ini tahu, ada seorang yang diberi oleh Allah kasyaf seperti itu. Oh, dia ceplas-ceplos. Ada orang yang datang, oh kamu ini kan, kamu datang dengan si fulan kan, kamu mau ini kan, langsung ceplas-ceplos, nggak panjang umurnya. Nggak boleh, itu rahasia Allah. Apa yang terjadi tunjukkan oleh Allah, dia tetap harus simpan, nggak boleh disampaikan itu. Karena harus terjadi, memang terjadi ya, itu menyimpan rahasia. Kelima, tidak tamak terhadap harta orang lain, selalu kepingin aja terhadap harta orang lain ya. Tamak, ngerti tamak kan ya, tamak, pingin aja, pokoknya pingin dari harta orang lain. Ada orang lain punya ini pingin, itu tamak itu. Nggak ada. Kalau mursyid tidak boleh tamak seperti itu. Kalau ada mursyid tamak dengan harta orang lain, nggak usah belajar sama dia. Ya, nggak usah. Kemudian yang keenam, menjalankan apa yang diperintahkan. Kalau dia merintahkan kepada muridnya salat tahajud, dia salat tahajud. Kalau dia merintahkan sedekah, dia juga harus sedekah. Ya. Gak boleh hanya memerintahkan. Apa kata Allah? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar murkanya Allah bagi siapa yang hanya pandai ngomong tapi tidak pandai melakukannya. Lima taquluna ma la taf'alun, kadang engkau mengatakan apa yang kau tidak lakukan. Tuh. Kalau dia, ayo semua jamaah saya sholat tahajud, ya dia harus sholat tahajud. Gitu. Makanya ada ceritanya orang di dalam hadis itu, ada ceritanya orang alim di akhirat ini perutnya terburai keluar, isi perutnya terburai keluar, kemudian dia jalan mengelilingi isi perutnya itu, jalan kayak sapi penggilingan tebu masa lalu kan gitu ya, atau kerbau. Kemudian kelihatan orang-orang tanya, atau muridnya lah ya tanya, loh guru, kenapa guru kok sampai demikian? Apa katanya? Aku hanya pandai merintahkan kepada kalian tapi aku tidak bisa melakukan. Berat. Kalau dia nyuruh ayo sedekah, dia duluan malahan sedekah gitu lah. Tuh. 7, setiap duduk bersama muridnya itu menambah pengetahuan. Jadi setiap duduk ada pengetahuan yang sampai diceritakan, walaupun melalui cerita, tapi sebenarnya itu adalah pengetahuan buat kita. Hanya cerita, ngobrol-ngobrol biasa, ternyata apa? Di balik obrolan itu ada ilmu yang disampaikan. Yang kedelapan, perkataannya memberi manfaat. Apa yang disampaikan itu memberi manfaat, tidak membawa mudarat. Ini kriteria seorang mursyid ya. Kemudian ke-9, pemurah dan tidak gila hormat. Orangnya pemurah, tidak pelit, dan tidak gila hormat. Nggak pengen dihormati, nggak pengen disanjung, nggak pengen dicemooh, ya nggak pengen apa itu, nggak pengen dipuji. Kalau dicemooh biasa, akan tetapi tidak pengen dipuji, disanjung, dihormati. Karena sesungguhnya sanjungan, ya, sanjungan, pujian itu adalah bumerang atau bom waktu. Satu saat akan meledak kita yang hancur. Kalau orang disanjung-sanjung itu musibah, disanjung itu sebenarnya. Kalau orang dipuji-puji itu kan musibah. Kenapa? Tidak ada orang dipuji-puji kemudian introspeksi. Karena dipuji, disanjung, kemudian mencari kesalahannya. Tapi kalau orang dicaci, dia akan mencari kesalahannya. Orang dicaci atas kesalahannya, dia introspeksi. Oh ini berarti ini. Dia akan lebih berhati-hati. Makanya di dalam berbagai kitab tasawuf itu diceritakan para wali di masa lalu kalau dicela orang, dicaci maki orang, kasih hadiah sama yang mencaci maki. Kalau kita sekarang ketemu orang seperti itu, kita caci maki terus. Karena apa? Kita cari duitnya. Kenapa? Ya hamba fulus sudah. Kemudian 10, tidak melaksanakan atau tidak melakukan sesuatu yang menghilangkan wibawa. Mencuri, judi, dusta dan lain sebagainya. Apalagi dusta, memfitnah,
Ini sudah lepas ini. Orang sudah dusta itu udah luput udah dari kriteria seorang mursyid. Udah dusta kok masih kok ikuti terus ini. Kok ini siapa? Ya, udah bohong macam-macam ya, yang diikuti dah. Gitu. Itu jelas ya. 11. Selalu berusaha agar murid menjadi orang baik. Maka dari itu nasihati terus, gak bosan-bosan. Walaupun yang dinasihati tidak suka, tetap dia ngasih nasihat. Kenapa? Karena menginginkan agar murid-muridnya menjadi orang baik. Itu loh ya. Ini kriteria seorang mursyid. Ke-12, tidak menceritakan takwil mimpinya sang murid. Bisa kadang-kadang murid ini begitu mimpi cerita, guru saya mimpi gini. Itu tidak harus diceritakan. Tidak semua apa yang disampaikan harus dijawab. Tidak. Selalu dijawab, tidak. Karena mimpi kan macam-macam. Ya kalau mimpinya cuma kembang tidur. Itu ada kitab namanya Takwilul Ahlam fil Quran. Takwil mimpi di dalam Al-Quran. Itu di rumah ada itu. Anda mau baca-baca sendiri ya. Takwil mimpi di dalam Al-Quran itu gimana? Saya gak pengen jadi tukang takwil, jadi saya gak. Kalau tafsirnya senang baca. Nah, takwil itu juga diartikan dengan tafsir. Kok bisa? Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam doakan kepada Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan dia keahlian dalam agama, wa 'allimhu ta'wil, dan mengerti tentang takwil. Takwil di situ tafsir. Makanya Ibnu Abbas itu terkenal dengan tafsir Ibnu Abbas. Ya, takwil. Jadi takwil, nggak menceritakan takwil mimpinya. Oh, kamu mimpi gini. Nggak ya. Setahu saya sekali aja hanya oleh guru itu. Itu pun saya dipanggil. Saya sudah melupakan dan nggak ingat-ingat lagi. Panggil oleh beliau, bukankah 10 tahun yang lalu kamu mimpi ini. Loh, ternyata nggak cerita pun beliau sudah tahu mimpinya. Sudah tahu mimpinya kita orang. Gitu ya. Nggak cerita, beliau tahu. Tapi diam, nggak ngomong. Ini tebak-tebak aja kerjaannya. Emang jadi dukun apa ini? Tebak-tebak. Ya. Apalagi nebak-nebak makam seseorang. Oh, nggak usah. Ya, nggak usah. Kalau kita sudah terus terang aja sudah melalui beberapa makam itu. Ada makam pahlawan, ada makam syuhada haji, ya kan? Kuburan. Bukan itu ya, macam-macam aja ya. Apalagi nyebut, wah dia itu makamnya lebih tinggi dari ini makamnya lebih tinggi. Nggak boleh itu, nggak boleh. Apalagi kita ini bukan siapa-siapa. Orang yang sok tahu itu bahaya. Sok itu namanya sok tahu. Sok tahu tentang wali lagi, bukan wali tapi sok tahu tentang wali. Wah, bahaya lagi itu. Karena namanya wali itu rukun gini, nggak pernah ada perpecahan di antara mereka, saling menghormati satu sama lain. Kok kita yang membanding-bandingkan? Itu nggak boleh ya. Kemudian 13, melarang murid menceritakan asrar pada sesama ikhwan. Asrar itu apa? Rahasia yang diberikan oleh Allah ya, oleh Allah kepadanya. Karena setiap orang mengamalkan tarekah biasanya ada asrar yang diberikan dalam hati. Apa asrar itu? Ngamalkan dulu, nanti kalau belum mengamalkan ya nggak tahu. Kalau nggak tahu jangan banyak omong. Ini nggak tahu banyak omong, mencela lagi ya. Mencela jangan, celaan boleh ya, pakai celak maksudnya. Rahasia ngomong sama cerita temannya, waduh kemarin pas aku zikir perasaanku tuh gini. Oh jangan, itu jangan cerita, diam. Kalau sama guru, kalau ditanya baru ngomong. Kalau nggak ditanya nggak usah, kecuali bingung betul. Aku bingung betul baru nanya kepada gurunya, nanya, guru saya kok bingung gini. Namun kalau tidak ditanya dan tidak bingung nggak usah.
Ya nggak usah ngomong. Guru sudah tahu. Guru itu sudah tahu apa yang ada pada kita. Jadi jangan cerita. Kemudian ini 18, tidak mondar-mandir kepada sultan atau penguasa. Kenapa? Ya nggak usah diceritakan dah. Udah menjadi rahasia umum. Namanya sultan atau penguasa itu gimana gitulah. Ya, makanya namanya mursyid itu enggak mau mondar-mandir kepada penguasa, itu enggak mau. Oh, datang ke pejabat ini enggak. Kalau ente mau datang. Kalau ulama dulu mau datang kepada pejabat kalau untuk ngasih nasihat, datangnya ngasih nasihat. Ini maksudnya datang mondar-mandir apa? Cari muka. Tidak ada orang mursyid cari muka, sudah punya muka masing-masing kok ya. Kadang-kadang kita ini sudah punya muka masih cari muka, emang kurang apa? Kurang lebar kali ya. Ini mursyid tidak mau. Maka jangan heran kalau mursyid itu diajak ke sana kemari urusan dengan mereka itu nggak mau. Nah, memang bukan hatinya menolak, sudah nggak mau. Ya. Kalian sajalah yang masih di dunianya. Itu biarkan, mursyid itu biarkan, jangan diajak-ajak kayak gitu. Kemudian orangnya menyenangkan. Ke-20, memenuhi undangan murid selagi bisa. Ya. Jadi mursyid itu tetap memenuhi undangan murid apabila diundang oleh murid selagi bisa. Dan datangnya pun dengan akhlak. Bukan datang terus petentang tentang mursyid, kan tidak. Biasa-biasa saja. Itu selagi bisa. Kenapa? Namanya manusia kan banyak halangannya. Apalagi kalau muridnya banyak, sana perlu, mau didatangi gimana? Badannya cuma satu. Itu yang kita harus maklum. Ke-21, duduk dengan tenang saat di tengah muridnya. Duduk tenang saat di tengah murid-muridnya. 22, sopan kepada yang berkunjung kepadanya. Biasanya sopan, ramah, menyenangkan itu ya, kalau didatangi menyenangkan. Dan terakhir, menanyakan kepada murid yang lama tidak tampak atau tidak ketemu, si fulan kemana gitu ya. Kok nggak ada, si mana, di mana si fulan, gitu. Ditanyakan. Ini syarat apa? Kriteria seorang mursyid.